Gimana caranya biar bisa lolos dari tes interview ya? Gimana caranya? Yang sering banget gagal di interview, lu wajib cek video ini. Seperti gimana? Bisa dilihat setelah video ini guys. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Agus Muhammad. Selamat datang di obrolan pulang kerja. Dalam obrolan pulang kerja kali ini gue ingin bahas tentang gimana caranya bisa lolos interview. Ya, lebih tepatnya tips dan trik ya. Tapi ini bukan opini gue, ada sumbernya. Jadi kita bakal bahas semua itu di buku ini. Semuanya bakal gue bahas di sini. Jadi di buku ini dijelaskan gimana caranya tips dan trik interview. Gimana caranya tips dan trik lolos interview dibahas di video ini. So, bakal gue jabarin komplit banget di sini apa yang boleh, gimana cara jawabnya, dan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyakan saat interview, apalagi interview HRD. Jadi sumbernya dari sini ya, bukan dari opini gue, ada sumbernya. Jadi kalau berkenan, sebelum kita lanjut, sebelum kita bedah buku ini, lo wajib subscribe dulu channel gue. Silakan subscribe dulu channel gue Agus Muhammad, like video ini dan share ke teman kalian dan komen ya, biar video bisa naik dan biar channel gue bisa berkembang. Oke? Kita saling bantu, gue bantu kalian, kalian bantu gue. Jadi kita bahas terkait interview, semuanya kita bahas di sini. Seperti apa? Yuk kita coba. Guys, jadi ini ada di buku yang tadi gue jabarin, Teknik Sukses Wawancara. Itu ada di halaman 571 ya. Di halaman 571. Nah, di sini dijelaskan tentang teknik wawancara guys. Ini kita cek. Segala sesuatu perlu dipersiapkan terlebih dahulu, mau bertanding ada latihan segala macam. Sini udah dijelaskan. Persiapannya yang harus dilakukan adalah seperti berikut. Cari tahu nih mengenai perusahaan atau universitas itu. Pada saat melamar mungkin kita sudah melakukannya, tapi kali ini ulang kembali. Ini bermanfaat jika sewaktu-waktu kita ditanyakan mengenai tempat kita lamar. Oke, yang pasti ya. Sudah tahu lokasinya, kadang ada aturan harus memakai pakaian tertentu. Review kembali surat lamaran, dan persiapkan juga peralatan tulis dan dokumen kita kira diperlukan. Berlatih bisa dengan bantuan teman atau saudara, seolah-olah sedang benar-benar diwawancara. Bisa juga dengan berlatih sendiri dengan membayangkan proses wawancara tersebut. Dan yang pasti jangan lupa berdoa ya. Usahakan untuk tiba lebih awal, itu lebih bagus. Kita next ke halaman 52. Di halaman 52 ada ketika wawancara. Oke, apa yang harus kalian lakukan nih ketika wawancara? Ucapkan salam pada para pewawancara. Jika harus berjabat tangan, jabatlah tangan mereka dengan erat dan percaya diri guys. Itu caranya. Yang kedua, duduklah dengan posisi yang tegak dan seimbang. Jangan meringkuk maupun menunduk. Ingat dengan baik nama pewawancara. Jadi lu harus tahu nih siapa yang wawancara kalian namanya. Pastikan pertama perkenalan dulu dia tuh. Sapalah sesekali nama mereka ketika menjawab pertanyaan. Misal, baik Bu Indah, jadi pengalaman saya di PT ABCD gitu. Atau enggak, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Bagi saya ini seperti ini gitu. Jadi sebut namanya guys. Jangan cuman Mbak Bu, Pak Bu. Harus ada namanya. Pandang mata pewawancara, jangan menghindari tatapan mereka. Tetap fokus di proses wawancara. Jangan berpikir di luar ruangan itu. Tidak perlu tergesa-gesa dalam menjawab. Ambil jeda 1-3 detik. Ini juga memberi kita kesempatan untuk berpikir cepat guys. Dan bersikaplah antusias, bersikap ramah sopan dalam menggunakan bahasa formal, hindari berdebat kecuali memang harus berdebat. Hati-hati dengan bahasa tubuh kita guys. Proses pewawancara tidak hanya untuk mengetahui jawaban yang kita berikan, tetapi juga membaca gerakan kita. Jangan banyak bergerak, usahakan terus berada dalam posisi yang nyaman, jangan sampai terlihat gugup meskipun memang gugup. Jangan lupa menyampaikan prestasi-prestasi dan kebiasaan baik kita. Ini bukan sombong tapi memang diperlukan. Percaya diri tetapi jangan sombong atau sok tahu melebihi pewawancara. Yang diinginkan pewawancara adalah apa yang bisa kita perbuat, maka tunjukkan dan sampaikan apa yang mereka inginkan. Berbicara dengan suara jelas, jangan terlalu pelan. Jangan lupa mengucapkan terima kasih dan salam ketika wawancara selesai. Kita lanjut ke halaman 573. Di halaman 573, bolehkah bertanya pada saat wawancara? Tentu saja boleh guys. Bahkan kadang para pewawancara memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya apa aja mengenai perusahaan mereka. Terutama ketika kita memang diterima, kalau memang seperti itu, apa yang sebaiknya kita tanyakan? Yes. Yang pertama, profil perusahaan harus kalian tanyaan guys.
menanyakan tentang target pasar, pesaing, tradisi, atau aturan-aturan yang harus dipatuhi jika ini adalah wawancara kerja. Kita harus menanyakan apakah itu perusahaan keluarga atau kelompok usaha. Itu juga nggak terlalu penting sih kalau kata gue ya. Dan yang kedua, jam kerjanya lurus tanya tuh. Jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa, ada berapa shift. Yang ketiga, struktur organisasi nggak terlalu penting kalau kata gue ya. Paket remunerasi. Dan yang kelima, karakter pekerjaan posisi itu sendiri. Misal lu lokernya untuk upload produksi, tanya aja kerjanya ngapain sih di upload produksi ini dan butuhnya orang kayak gimana. Oke. Next kita bahas 10 kesalahan utama saat wawancara. Terkait dengan 10 kesalahan utama saat wawancara, itu pasti gue yakin kalian juga pernah ngalamin kan. Yang pertama, apa saja kesalahan itu? Nih, yang pertama mengatakan inilah pekerjaan impian saya. Ini ternyata salah guys. Kenapa? Kita mungkin jujur mengenai ini, apalagi jika itu pekerjaan yang prestis dan bergaji. Namun, di sini jelaskan, sayangnya 70% pewawancara tidak tertarik. Karena jika ini memang pekerjaan atau sekolah impian, semua orang juga akan mengatakan hal yang sama. Lebih baik mengatakan hal yang kita ciptakan sendiri dan tidak biasa. Bisa juga diselesaikan kenapa kita cocok untuk diterima. Ini lebih menarik daripada mengatakan bahwa ini impian kita. Karena itu berarti mengatakan apa yang kita inginkan, bukan apa yang pewawancara inginkan. Maksudnya itu gimana? Jangan jawab ini perusahaan impian saya. Alasannya ya jawab aja, lu bilang saya berpengalaman sesuai dengan apa yang dibutuhkan di perusahaan ini. Saya punya skill yang bisa saya implementasikan dengan baik di perusahaan ini. Itu lebih baik guys, ketimbang tinggal bilang ini perusahaan impian saya. Itu nggak bagus ya. Paham ya? Next yang kedua adalah menjelekkan perusahaan atau pimpinan lama. Ini kesalahan saat interview yang sering banget dilakukan. Oke, fine, mungkin lu udah gak kerja di situ, tapi jangan sampai menjelek-jelekan perusahaan. Kenapa? Bagi pewawancara ini akan membuat mereka menilai kita sangat buruk. Jika perusahaan lama dijelekkan, bisa jadi setelah nanti keluar dari perusahaan para pewawancara, kita juga menjelekkan perusahaan ini. Pasti langsung masuk kotak, tidak diterima sebesar apapun kemampuan kita. Jadi ini terkait dengan attitude ya guys. Yang ketiga yaitu menanyakan jatah cuti padahal belum diterima. Jangan khawatir, semua perusahaan pasti ada cutinya. Jadi jangan menanyakan bagi pewawancara ini sebelum diterima. Kau sudah menanyakan cuti, belum kontribusi apa-apa, kau menanyakan kontribusi perusahaannya kepadanya. Jadi bukan urusan cuti atau apa. Apalagi nanya gaji itu, aduh terlaluan sih. Diterima juga belum. Next yang keempat, makan atau minum yang berefek napas bau atau gigi berwarna. Ini juga sering banget kesalahan yang kita lakukan ya. Kadang kita merasa terganggu. Jadi hindari makanan yang bisa membuat napas kita bau nih, kayak jengkol, bawang, segala macam. Hindarin dulu karena mau interview. Yang kelima, ini juga sering pasti buat cewek-cewek, berpakaian terlalu seksi. Kita bukan sedang cari jodoh guys. Jadi sedang juga nggak apa-apa, kalian tetap sopan. Ini bisa dinilai kita lebih mementingkan penampilan daripada kemampuan. Hati-hati ya, yang dibutuhkan wawancara bukanlah penampilan kita, kecuali memang itu yang mereka cari, melainkan kemampuan kita. Jangan juga berpakaian terlalu ramai karena itu membuat tidak nyaman pewawancara. Jangan sampai pakai baju koko juga sih. Yang keenam yaitu membicarakan gaji sebelum diterima. Ya tadi ya, hampir sama dengan hak cuti, karena belum diterima. Nanti ada ruang sendiri untuk nanyakan gaji, yaitu ada di ruang negosiasi setelah lolos interview. Jadi jangan nanya gaji dulu kalau baru interview. Apalagi levelnya level SMK. Oh my god. Yang ketujuh yaitu kesalahan yang sering dilakukan yaitu sok akrab. Nih pewawancara bukanlah teman kalian ya. Mungkin juga tidak seumur dengan kita. Jadi jangan sok akrab, jangan sok tahu, jangan membuat banyolan berlebihan ketika menjawab. Ada sedikit joke boleh, tapi jangan berlebihan. Itu bukan time code, ini proses wawancara. Yang kedelapan yaitu memakai jeans, itu nggak boleh juga. Yang kesembilan tidak mematikan ponsel. Dan yang 10 datang terlambat. Ini adalah hal yang mungkin sering kalian lakukan, padahal ini kesalahan ya. Termasuk gue juga pernah sih datang terlambat, dan efeknya malah langsung gagal. Next kita lanjut terkait pertanyaan yang paling sering diajukan ketika wawancara. Pertanyaan yang sering banget ditanyakan adalah yang pasti pertama, beritahukan kami tentang kamu atau perkenalkan diri Anda. Jawabannya ya, kalau saran dari buku ini, katakan mengenai diri kita yang sebenarnya, jangan bertele-tele, jangan terlalu banyak bicara, fokus pada 5 subjek, kemampuan, prestasi, pendidikan,
sejarah kerja dan pengalaman. Itu yang harus kalian sampaikan ya. Kemampuan kalian apa, prestasi apa di sekolah, atau mungkin pas kerja, pendidikan kalian apa, sejarah kerja dan pengalaman. Cukup, nggak usah bilang saya anak kedua dari 5 bersaudara, saya hobinya nyanyi, saya hobinya traveling, nggak perlu disebutin. Next, pertanyaannya sering keluar juga, apa yang dapat kamu berikan kepada kami? Yang orang lain tidak bisa beri maksudnya ya. Jawabannya sebutkan keahlian kalian, prestasi yang sudah diraih, jangan terlalu bertele-tele, sebutkan jelas dan ringkas. Misal, lu bekas QC, saya berpengalaman di QC selama 5 tahun bu, saya bisa alat ini, alat itu, saya bisa ngukur ini, ngukur itu, jelasin aja. And then the next, apa yang kamu ketahui tentang kami? Nah di sini nih harus sampaikan info penting terkait perusahaan yang lu lamar. Jangan sampai lu lamar ke Honda nggak tahu Honda bikinnya apa, itu salah kaprah. Oke. Lanjut, yang sering banget ditanya lagi yaitu apa yang kamu miliki. Apa yang kamu miliki itu maksudnya gimana sih? Apa kelebihan kalian? Nah, jawab aja. Catatannya, gunakan kata saya dan Anda, jangan gunakan kata aku dan kamu. Pilih jawaban di atas yang paling jujur atau menggunakan jawaban sendiri selama itu jujur dan mampu dilakukan. Contohnya, saya siap dan mau bekerja dengan tekanan mengejar target perusahaan. Saya bisa mencari ide cemerlang dalam kondisi sulit dan kebuntuan. Saya mudah beradaptasi di berbagai lingkungan dan situasi. Saya bisa memotivasi diri sendiri dan orang lain. Dan saya bisa mengambil keputusan dengan cepat, tepat, tetapi penuh perhitungan. Ini juga bagus. Nah, yang paling sering ini nih, apa kelemahanmu? Nah, kelemahan ini yang bikin teman-teman sering banget gagal. Kadang saya sering lupa waktu ketika bekerja sehingga kurang makan dan istirahat. Ini paling sering jawabkan. Tapi note-nya gimana? Catatan dari pemilik buku ini dia bilang, ciptakan jawaban yang memang mengemukakan kelemahan kita tetapi tidak merugikan perusahaan atau universitas jika kita menginginkan beasiswa. Jangan pernah menjawab kalau kita orang malas, susah bangun pagi. Kalaupun kita menjawab kelemahan secara jujur, jawab dengan diplomatis seperti saya kurang percaya diri jika berbicara di depan orang banyak. Tetapi ini saya dalam proses mengatasinya, saya selalu melatihnya setiap hari. Bahkan saya mengikuti klub bahasa Inggris yang mengharuskan saya berbicara di suatu kelompok. Atau kelemahan yang kurang bisa bekerja sendiri, jadi harus membangun teamwork yang solid. Intinya setelah mengatakan kelemahan kita, sertakan juga usaha yang kita lakukan untuk mengatasinya. Jadi kelemahan lu apa dan usaha lu tuh apa, biar kelemahan itu bisa lu selesaikan gitu loh. Oke? Next, pertanyaan yang sering ditanyakan juga yaitu, apakah kamu bisa bekerja dalam satu tim? Ya lu harus jawab iya, jangan bilang gak siap, gak bisa gitu loh. Karena semua pekerjaan selalu butuh tim sebagai pendukung. Jika kita jawab tidak, itu sama aja wawancara itu sudah berakhir. And then, pertanyaan berikutnya yang sering keluar yaitu 3 tahun lagi apa harapanmu? Atau 5 tahun atau 10 tahun pasti tanya gitu kan. Jawabnya kayak gini, berikan jawaban yang menggambarkan bahwa kita termasuk orang yang loyal, tapi juga ada bayaran untuk keloyalan tersebut. Contohnya, saya ingin mendapat posisi lebih baik dan pendapatan lebih tinggi. Saya berharap tetap bekerja di sini dan mendapatkan lebih banyak tanggung jawab. Dan selanjutnya yang sering keluar pertanyaan juga, mengapa keluar dari pekerjaan lama? Ya karena kalian pekerja kontrak, bilang aja habis kontrak. Simpelnya gitu ya. Yang penting jangan menjelekkan perusahaan lama. Dan selanjutnya yang sering ditanyakan juga ada, apakah bersedia kerja lembur? Jika memang harus, saya bersedia. Saya siap melakukan apa yang diperlukan jika memang itu harus dilakukan. Ya, harus siap lembur ya. Jangan bilang gak lembur. Alasannya saya lagi kuliah, pasti gagal tuh. And then, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memberikan kontribusi berarti bagi kami? Jawab aja langsung, saya yakin secepatnya saya bisa kontribusi pada perusahaan ini. Di hari pertama saya bekerja, saya akan menggunakan kemampuan saya untuk perusahaan ini. Intinya memang butuh waktu untuk hasil kontribusi kita. Tapi memang kita harus memberikan kontribusi kemampuan kita sejak awal. Terus, pertanyaan yang sering keluar juga, jika memiliki deadline yang singkat pada hal masih banyak pekerjaan tersisa, apa yang harus kamu lakukan? Jawab aja, saya akan bekerja lebih keras lagi, lembur kalau perlu. Saya akan meminta bantuan rekan kerja jika memungkinkan, kalaupun tidak saya rela lembur. Intinya, wawancara mencari tahu apa yang akan kita lakukan jika waktu dan keadaan mendesak. Jadi berikan jawaban yang memang memungkinkan, jangan berbohong. Dan yang paling ditanya juga, sepertinya kamu belum cukup pengalaman untuk posisi ini. Wah, ini sering banget nih ditanyain sama orang-orang yang baru lulus kan. Jawab aja, benar, tapi saya yakin saya mampu menjalankan dengan sebaik-baiknya. Kalau enggak, benar saya memiliki pengalaman serupa pada saat kuliah. Kalau enggak pada saat PKL, pada saat sekolah, itu juga bagus. And then next, catatannya yaitu,
Ini pertanyaan jebakan. Jadi pertanyaan yang sepertinya belum cukup pengalaman untuk posisi ini. Itu jebakan guys. Kenapa? Usahakan untuk selalu percaya diri bahwa kita mampu dan layak diterima di perusahaan itu. Dan selanjutnya pertanyaan yang paling terakhir di buku ini yaitu berapa gaji yang kamu inginkan? Ini sensitif banget ya. Catatannya, pertanyaan mudah tapi sering sangat sulit dan menentukan. Jika kita menentukan terlalu tinggi, bisa-bisa tidak sesuai dengan maksud perusahaan. Jika terlalu rendah, bisa jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Alternatif jawaban lain adalah dengan memberikan jawaban mengenai gaji yang diterima sebelumnya di perusahaan lama, kemudian menyampaikannya bahwa kita tetap akan mengikuti aturan perusahaan. Contohnya kayak gini, saya mengikuti kebijakan perusahaan dan aturan dari pemerintah setempat dengan opsi kenaikan setiap tahun dan jika saya berprestasi. Tentunya perusahaan sudah memiliki kebijakan tersendiri berapa gaji sesuai untuk pekerja ini. Selama itu sesuai, saya tidak masalah dengan itu. Paling itu aja guys ya. Untuk motivasinya ya, untuk menggali motivasi orang, para pewawancara yang sering memberikan pertanyaan sebagai berikut bisa berubah dalam kalimat tetapi pada intinya sama. Paling itu aja yang bisa gue jelasin, semoga bisa bermanfaat. Dan yang besok mau interview semoga bisa lolos ya. Bantu like, subscribe, dan komen, share video ini. Dadah guys.